Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sebuah bus pariwisata asal Jakarta terbakar di dekat SPBU di jalur selatan Subang. Penyelenggaraan Piala Dunia U17 kurang dari 2 pekan. Stadion Sijalak Harupat di Kabupaten Bandung dipastikan siap baik dari sarana hingga transportasi. Karnaval budaya hingga kapal hias memeriahkan perayaan ulang tahun ke-11 Pangandaran. Penyelenggaraan Piala Dunia U17 kurang dari 2 pekan. Stadion Sijalak Harupat di Kabupaten Bandung dipastikan siap. Tak hanya sarana dan prasarana di stadion, akses jalan menuju stadion hingga berbagai spanduk telah terpasang di sepanjang jalan menuju stadion. Stadion Sijalak Harupat siap jadi tuan rumah penyelenggaraan Piala Dunia U17 yang kurang dari 2 pekan lagi. Stadion berkapasitas 30.000 penonton ini tinggal melengkapi dan menyiapkan sarana dan prasarana pendukung, seperti sistem jaringan kelistrikan hingga komunikasi. Nantinya stadion dilengkapi dengan e-board LED yang didatangkan Local Organizing Committee atau LOC pada awal November nanti. Seluruh infrastruktur baik itu di Way, lapangan permainan, kemudian tribun, ruangan-ruangan yang ada di stadion, semuanya sudah dalam kondisi siap. Kendaraan listrik untuk melancarkan operasional juga siap dan terparkir di halaman stadion. Letak stadion yang jauh dari permukiman tetapi mudah diakses dari jalan tol ini diyakini bisa menampung supporter dari berbagai negara peserta sehingga terhindar macet. Sejumlah titik akses jalan menuju Stadion Sijalak Harupat Kutawaringin ini dipastikan siap. Akses paling mudah melewati ruas tol Purbalenyi, kemudian masuk jalan tol Soreang Pasir Koja, Soroja dengan exit atau pintu keluar Kutawaringin dan Soreang. Hanya saja, sesuai dengan standar FIFA, pemerintah daerah akan menyiapkan kantong parkir kendaraan bagi seluruh supporter. Nantinya, para supporter akan diangkut dari Gor Sabilulungan Soreang yang berjarak 500 meter dari exit tol Soreang, lalu menuju stadion dengan jarak sekitar 1,5 km dengan menggunakan kendaraan khusus atau bus. Karena menurut standar FIFA, untuk di Jalak Harupat tidak diperkenankan untuk lokasi parkir. Jadi teman-teman yang akan menonton akan disediakan area parkir di Sabilulungan. Tak hanya mempersiapkan sarana dan prasarana, daerah sekitar Stadion Jalak Harupat juga ikut bersolek. Beberapa ruas jalan semarak terpasang spanduk dan poster Piala Dunia U17. Mulai dari pintu gerbang masuk Kabupaten Bandung di Jalan Raya Soreang hingga mendekat Stadion Sijalak Harupat. Sebagai tuan rumah penyelenggaraan Piala Dunia U17 menjadi kebanggaan warga Kabupaten Bandung. Tak hanya masyarakat, pelaku usaha atau pedagang kecil pun berharap agar pelaksanaan Piala Dunia U17 jadi momen membangkitkan perekonomian warga. Pedagang ya, harapan kami sebagai pedagang mudah-mudahan ya bisa tetap berjualan, ada kebijakan dari pemerintah setempat, dari panitia juga bisa berjualan ya, walaupun misalnya parah-parahnya mungkin di sini harus steril, harus bersih ya. Dengan adanya ya, menyambut baik lah. Yang penting kan kita masih bisa jualan. Oke. Masyarakat mendukung ya. Mudah-mudahan aja lancar. Stadion Sijalak Harupat terpilih sebagai venue menggelar pertandingan penyisihan Grup D yang akan diisi negara Jepang, kemudian Polandia, Senegal, dan negara kuat Argentina. Selain itu ada penyisihan Grup F yang akan diisi negara Jerman, Meksiko, kemudian Venezuela dan Selandia Baru. Satu pertandingan babak 16 besar juga akan digelar di sini. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung.
Memperingati Hari Sumpah Pemuda pada 28 Oktober lalu, mahasiswa dan komunitas di Kota Bogor membersihkan sungai dari sampah. Selain itu, isi Sumpah Pemuda pun dimodifikasi yang berbunyi tentang komitmen pemuda untuk menjaga lingkungan. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kami putra-putri Indonesia. Kami putra-putri Indonesia. Berkomitmen. Berkomitmen. Ikut serta mengelola sampah. Ikut serta mengelola sampah. Dari rumah. Dari rumah. Sekolah. Sekolah. Kantor dan rumah ibadah. Kantor dan rumah ibadah. Bunyi dari Sumpah Pemuda yang dibacakan mahasiswa dan komunitas ini cukup berbeda. Isi dari sumpah sengaja diubah karena mereka ingin menjadi sampah sebagai fokus utama para pemuda. Komitmen itu ditunjukkan dengan aksi bersih-bersih sampah di aliran Sungai Ciliwung di Kelurahan Kedung Badak, Tanah Sareal, Kota Bogor, tepat di hari peringatan Sumpah Pemuda 28 Oktober. Lebih dari 70 pemuda-pemudi yang berasal dari komunitas kampus turun langsung melihat kondisi nyata sungai yang dicemari oleh sampah. Karena ini pertama kali juga ya membersihkan Sungai Ciliwung, jadi bangga juga sih bisa jadi bagiannya. Iya, sebagian besar memang peduli, tapi sebagian besar lagi tidak peduli. Tapi kebanyakan tuh nggak peduli, jadi hanya membuang sampah. Mereka habis makan tuh langsung buang sampah tanpa ngitung itu, gitu, tanpa peduli lingkungannya gimana. Aneka sampah rumah tangga, plastik hingga limbah diangkut dari bantaran sungai. Tak hanya membersihkan, mereka juga memilah sampah yang bisa diolah kembali. Itu memang harus dipisahkan mana sampah yang diambil adalah semua jenis sampah anorganik. Mana plastik, mana styrofoam, mana kain, kemudian mana logam atau beling, kemudian kalau misalnya juga ada infeksius. Nah nanti kita akan pilah sesuai dengan kategori-kategori itu, kemudian nanti mana yang bisa didaur ulang, mana yang kemudian kita anggap menjadi residu. Selain untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda, aksi ini juga sebagai bentuk antisipasi pemuda memasuki musim penghujan agar tidak terjadi banjir karena tumpukan sampah di sungai. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Karnaval budaya dan seni mewarnai jalan hingga laut di Pangandaran. Karnaval budaya yang diikuti ribuan peserta itu digelar untuk merayakan Hari Jadi ke-11 Kabupaten Pangandaran. Dengan memanfaatkan bahan bekas, peserta memamerkan baju kreasi yang indah dan apik. Selain fashion, ada pun pameran kendaraan hias mulai dari odong-odong, kendaraan yang dibuat seperti rumah berjalan, hingga mobil yang disulap layaknya kendaraan tempur. Ada pun peserta yang menampilkan kebolehan mereka dalam menari tarian tradisional. Seluruh kemeriahan ini adalah bagian dari peringatan Hari Jadi ke-11 Kabupaten Pangandaran. Secara total yang daftar ke kita untuk kendaraan hias 24, kemudian untuk yang peserta karnavalnya kirapnya 44. Dengan jumlah ribuan lah kalau ngelihat kondisi yang tadi kelihatan. Itu tadi yang karnaval ada penilaiannya nggak Pak untuk ini ya Pak? Karnaval ada penilaian. Penilaian, kemudian kendaraan juga ada penilaian. Sebagai bentuk apresiasi lah. Usai kreasi seni budaya di darat, karnaval juga berlanjut di laut untuk memamerkan perahu hias. Ada 100 perahu nelayan yang menyusuri sungai Citanduy hingga ke muara. Di saat bersamaan, peserta juga menebar benih lobster ke laut. Kegiatan diikuti semua lapisan masyarakat. Kemeriahan acara ini telah menjadi agenda pariwisata Pangandaran. Eko Setiabudi melaporkan dari Pangandaran. Bagi Anda penikmat kue-kue khas daerah, wajib mencoba kue yang satu ini. Namanya kue Ambon, kue legendaris dari Kabupaten Indramayu. Nah, kue berbahan utama tepung beras itu dibuat secara tradisional dengan tungku kayu bakar. Cita rasa manis dan tekstur kenyal membuat kue legendaris itu digandrungi warga. Inilah dapur kue legendaris yang ada di Kabupaten Indramayu. Setiap harinya, Kusniawati, pembuat kue legendaris kue Ambon, meracik adonan. Tepung beras yang sudah dicampur dengan air diaduk merata. Lalu adonan ditambah minyak kelapa. Tak lupa bahan khusus berupa kelapa goreng dicampurkan secara merata dengan adonan.
Sambil menunggu adonan siap, Kurniawati dibantu anak dan suaminya menyiapkan loyang cetakan untuk kue Ambonnya. Cetakan bulat kecil ini sudah menjadi ciri khas dari kue Ambon yang telah dijual selama 5 generasi. Setelah cetakan siap, oven yang menggunakan kayu bakar pun dipanaskan. Lalu cetakan yang telah diisi adonan kue kemudian dibakar. Nah, proses pembakaran kue ini cukup unik karena dilakukan di atas dan di bawah oven dengan tujuan agar kue matang sempurna dalam waktu yang cepat. Generasi kelima pembuat kue Ambon ini mengaku kuenya memang serupa dengan bika Ambon, tetapi bentuknya berbeda karena lebih kecil dan bulat. Ia juga masih mempertahankan proses tradisional dari leluhurnya agar tidak menghilangkan rasa kenyal, manis, dan gurih dari kue. Tahun 60-an turun-temurun sih, usaha turun-temurun. Ini makanan khas Indramayu, Bu? Iya. Siapa, Bu? Bahannya dari tepung beras sama gula sama tapioka. Terus dicetak? Dicetak. Ya pakai itu tungku yang manual gitu. Kalau di sini khasnya bulat sih. Ada yang kotak, tapi kalau di sini tuh kebanyakan bulat. Terus namanya kenapa Ambon? Bukan hampir sama kayak kue bika Ambon dari Medan, Bu ya? Iya. Ya dari nenek moyangnya namanya Ambon sih. Oh, dari dulunya. Dari dulunya tuh. Usaha kue Ambon yang sudah berdiri sejak 50 tahun lalu ini memang terkenal. Bahkan, warga yang menjadi pelanggan tetap mengaku ketagihan dengan kue Ambon ini. Teksturnya empuk ya, manisnya kerasa pas banget, nggak terlalu manis. Khas gitu ya? Khas Indramayu. Ini sering menikmati ini, konsumsi ini? Hampir seminggu sekali ke sini. Langganan berarti? Langganan. Di samping enak, kue ini menurut orang sini legend sekali. Dalam sehari, Kurniawati bisa membuat 500 hingga 1000 kue Ambon. Kuenya lalu dipasarkan di hampir seluruh pasar tradisional di Kabupaten Indramayu hingga permintaan luar kota dengan harga per buahnya Rp1.700. Maruli Habibi melaporkan dari Indramayu. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Frin Meriana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.